Generasi yang sekarang itu malu ngelakuin apapun ya. Entah dia bekerja jualan, mereka nggak mau bekerja jualan. Ya mereka maunya di belakang meja, ruangan AC, kerja santai dibayar 2 digit. Gue mau kasih tahu, investasi itu teman-teman tidak harus langsung cryptocurrency, langsung direct saham. Jangan. Untuk kalian ya, yang mungkin masih umur belasan ya, 15 dan sebelum 20, kalian akan menghitungnya bertambah umurnya ya teman-teman ya. Bertambah, tahun kita akan maju terus. Tapi kalau gue udah rasa ya umur 30 ini ketika gue udah liat anak gue 2, gue bakal menghitung berapa lama lagi sisa hidup gue itu. Gue menghitung mundur sebenarnya. Halo, selamat datang di channel YouTube Kohen. Kali ini di tahun 2006 ini gue memulai segmen baru, namanya adalah Kelas Kehidupan. Kelas kehidupan ini adalah kelas kehidupan dari hidup gue teman-teman ya. Tema pertama episode ini gue bakal bilang apa iya harus kaya teman-teman. Di sini banyak banget di tahun 2006 teman-teman tahu ya. Banyak banget ya kasus-kasus ya penipuan atau iming-iming ilusi ya kita ngomong ya dengan kaya instan teman-teman ya. Ini gue bakal berbagi teman-teman ya, bercerita. Jadi disclaimer, gue tidak ada menjelekan siapapun. Yang gue bikin ini spesial dari pengalaman gue yang gue bisa kemas dalam bentuk cerita teman-teman. Jadi perkenalkan dulu, nama gue Hendriawan teman-teman ya. Gue lahir di bulan Juni 96 dan tahun ini adalah sebelum 30 ya teman. Jadi tahun ini adalah tahun 30. Jadi gue ingin berbagi cerita buat ke kalian sebelum umur 30 ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman yang udah 30 lewat mau dengerin ini juga nggak masalah. Mungkin pengalaman kalian lebih banyak. Cuman ya yang sebelum 30 ini mungkin menjadi pondasi buat kalian supaya tidak melewati kesalahan yang gue lakukan pada saat ya masih remaja ya. Sekarang udah om-om soalnya udah anak 2 teman-teman ya. Dan kita mulai dari sekarang teman-teman ya. Ini tema yang harus gua angkat. Apakah kita harus kaya teman-teman ya? Sebenarnya jawabannya menurut gua tidak. Kita tidak harus jadi kaya. Kenapa teman-teman? Karena baik lagi teman-teman, tujuan kita hidup itu bukan untuk kaya kan pasti kan. Yang penting teman-teman semuanya berkecukupan ya. Itu yang pertama teman-teman harus ingat. Gue mau bercerita juga teman-teman ya, karena di sini banyak banget ya kalau teman-teman lihat tren-tren sebelumnya, umur 25 lu udah punya berapa, atau enggak umur berapa udah punya apa, itu kan menjadi stigma ya teman-teman ya. Menurut gue itu ada dua sisi ya, positif dan negatif, dimana teman-teman bisa ngeliat ini positif, oh dia udah punya segitu menjadi motivasi. Tapi kadang-kadang negatifnya, oh lu baru 25 sombong banget gitu kan, jadi pamer gitu teman-teman ya. Gue cuman mau menengahkan saja, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Cuman dalam yang gue alami ya teman-teman ya, dan gue juga tidak terlahir di keluarga yang kaya ya teman-teman ya. Gue lahir ya nggak gitu enak ya teman-teman ya, karena gue tinggal di kampung teman-teman. Dan itu lebih, ini real story ya, karena dulu gue tinggal mandinya masih pakai sumur di kerek-kerek ya, dan gue masih boker di jamban ya. Itu di desa Kampung Melayu Tangerang teman-teman ya. Jadi dulu lampunya masih pakai Petromax dan gue tidur nggak pakai AC ya. Dimana saat istri gue udah pakai AC ya, istri gue cerita nggak pernah kayak gitu mengalami kehidupan, sedangkan gue tidur pakai kipas sate teman-teman ya. Ini real story teman-teman ya. Bisa di cross check ke keluarga gue teman-teman. Tapi banyak yang bilang gini, statementnya adalah kalau kau terakhir di keluarga miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kau mati miskin itu baru salahmu. Nah ini menurut gue sangat bagus teman-teman ya, karena jangan pernah salahkan ya, tidak ada anak yang mau lahir di keluarga miskin ya. Gue declare dulu, buat kalian yang mungkin lahir di keluarga kaya ya, itu adalah privilege kalian ya. Kalian bersyukurlah, kalian gak kekurangan ya. Kalau gue lahir kita bilang gak gitu miskin, ada rumah, cuman ya kurang oke, kurang modern lah kalau kita ngomongnya zaman sekarang ya. Karena memang dulu kita harus pakai kompas segala macam ya. Ini gue real story aja. Mungkin kalian desa Kampung Melayu ya, Teluk Naga ya, ya kita bisa bilang adalah Ciben Pride guys ya. Jadi kita bisa dibilang kalau dulu kan gue hitam banget ya. Jadi tapi kita Cina, kita punya julukan namanya Hitachi teman-teman ya. Hitam tapi Cina teman-teman ya. Tapi gak rasis ya. Cuman gue bersyukur sih karena gue lahir ya di keluarga yang gak gitu oke ya. Dan gue juga bisa dibilang broken home teman-teman ya. Jadi gue tinggal sama mama gue dan nyokap gue udah almarhum ya. Jadi it's a tough ya teman-teman. Jadi kalau untuk kehidupan kita bakal set by set ya. Jadi gue sini bakal bahas tentang apakah kita harus kaya teman-teman ya. Ya jadi untuk teman-teman ya yang mungkin sekarang di Gen Z ya, yang malas kerja ya, gue melihat sekarang Gen Z ini pola pikirnya itu terlalu instan teman-teman ya. Gue bisa bilang gini, kenapa? Karena sekarang gue melihat ya, anak gue sendiri ya, yang pertama ya, mereka nonton Roblox, mereka sudah ada stigma mereka itu harus kaya teman-teman. Jadi kalau nggak kaya ya, ini contoh lah ya, gue nggak menjelaskan di short ini ya, ini agak
mungkin teman-teman yang udah punya anak bisa ngerasain di YouTube short itu yang Roblox ya. Mereka ada ini kok rumah kamu jelek miskin gitu. Nah itu anak gue itu kedoktrin teman-teman ya. Makanya kita pernah sempet detox media sosial ya untuk si anak kita. Kita ganti dengan hal-hal yang lebih positif. Ternyata itu pengaruh teman-teman ya. Jadi sama dengan halnya yang kita konsum di YouTube ya, dengan acara-acara atau podcast-podcast yang membuat stigma-stigma kalau kaya itu gampang teman-teman ya. Jujur, untuk kaya gue nggak tahu gimana, belum kaya-kaya banget, tapi gue berkecukupan ya. Tapi teman-teman harus ada namanya satu purpose atau tujuan hidup ya. Kalau gue sekarang, dulu gue 2022 ya, ini kita ngomong dulu agak mix up ya. Jadi 2022 itu adalah 2021, 2022 itu adalah kita bisa bilang adalah tingkat kekayaan gue lah. Karena gue bisa mencetak uang 100 juta pertama per bulan. Ya, tapi ya, gue belajar di tahun 2024 ya. Ternyata uang itu dan kaya itu bukanlah segalanya teman-teman. Karena gue mengalami 2024 itu dimana anak kedua gue itu masuk NICU teman-teman ya. Di NICU ini uang itu nggak ada artinya teman-teman ya. Semua harta yang kita punya dibandingkan nyawa teman-teman ya, nyawa anak ya. Apalagi teman-teman yang udah punya anak atau orang tua sakit ya. Uang itu nggak ada artinya ya. Jadi udah koma segala macam, ya uang nggak bisa nyelamatin tuh nyawa anak lu atau nggak keluarga lu gitu. Jadi ini real story teman-teman ya. Saran gua, memang kita harus punya uang ya untuk bertahan hidup. Makanya 2006 ini gue udah bilang berkali-kali tema adalah fokus dan surviving teman-teman. Buat teman-teman generasi sandwich ya, mungkin teman-teman harus kerja lebih ekstra nih. Teman-teman gak usah dengerin podcast ikut investasi ini, A, B, C segala macam kalau kalian tidak memahami ada namanya cash flow. Nah, di sini untuk menjadi kaya atau apakah itu teman-teman gak butuh kaya, yang penting cash flow teman-teman itu positif teman-teman ya. Dan teman-teman gak usah malu nih, karena gue ngeliat banget sekarang generasi yang sekarang itu malu ngelakuin apapun ya. Entah dia bekerja jualan, mereka gak mau bekerja jualan ya, mereka maunya di belakang meja, ruangan AC, kerja santai dibayar 2 digit ya. Hey bos, kalian belum ada pengalaman gitu ya. Karena gue ada hire beberapa Gen Z, mereka itu gak bertahan lebih dari 2 bulan ya, entah dari bagian desain, konten kreator atau enggak bahkan di sales industri ya. Sales industri ya contohnya nih, karena kan di insurance ya, gue rekrut nih, mereka cuma gampang ini jual asuransi cuma 200 juta 300 juta, ini gampang ya segala macam. Nggak nyampe sebulan mereka nggak closing teman-teman. Baru 2 kali ditolak mereka udah mundur. Nah ini ya mental ini kalian nggak punya teman-teman ya. Tapi mungkin kalau kaum 90 kita bilang milenial ya, yang orang lahir milenial atau orang yang lahir di kekurangan ya, itu ada nilai plusnya. Jadi kalian yang lahir di seperti gue menengah ke bawah, kalian tuh punya privilege di mana kalian itu adalah ada mental juang teman-teman yang tidak dimiliki orang kaya. Anak orang kaya itu mereka sudah punya mental menerima, tapi tidak ada mental juangnya. Dan anak sekarang, ya gue nggak usah jelekin orangnya, anak gue sendiri mental juangnya itu sangat sedikit, kecil banget. Nggak bisa apa, nangis ya. Ini kalau Gen Z nggak bisa dikit update status, ngejelekin atasan. Aduh atasan gue nggak tahu banget nih. Nah itu ya. Ini mungkin kalian harus sadar juga ya. Mungkin kalian nontonnya juga harus sadar ya. Karena kalian itu jangan iming-iming kaya dan segala macam. Nggak usah kaya teman-teman. Survive aja udah bagus teman-teman ya. Apakah kalian dengan kalian keluar kerja kan banyak banget nih ya. Gue ambil dari industri gue ya. Di asuransi dan di trading teman-teman ya. Ini 2 orang dan segala macam leader-leader asuransi ya. Kalian yang ikut asuransi ataupun trading dan kalian disuruh resign bakar kapal, jangan pernah dengerin mereka teman-teman ya. Mereka ngomong gitu supaya kalian put effort 100% untuk bidang di situ. Bagus, cuman kita nggak tahu sialnya orang itu beda-beda teman-teman ya. Ini deh pengalaman gue, banyak orang disuruh bakar kapal pas asuransi ya. Kan gue ada toko segala macam disuruh tutup. Dan orangnya juga pindah brand dan nggak tetap survive. Disuruh bakar kapal, kalian disuruh mulai dari nol lagi teman-teman. Kayak Pertamina, dimulai dari nol ya pak. Ini adalah hal terbodoh, kalian sudah ada cash flow. Cash flow itu adalah kalian mendapatkan aliran uang, entah dari gaji, uang jajan. Itu adalah nafas kehidupan kalian. Dan kalian yang masih kuliah dan dinafkahi orang tua, bersyukurlah nafas kehidupan kalian masih panjang. Tapi kalau kalian sudah nggak ada orang tua, tidak ada donatur, ya mungkin kalau cewek jadi ani-ani kali ya, untuk tetap survive ya, kita nggak tahu. Kalau cowok, ingatlah teman-teman ya, kita harus sadar diri para lelaki-lelaki, dunia ini sangat kejam untuk orang laki-laki yang tidak punya duit ya. Kalau cewek tidak ada duit tapi badan masih bagus, pasti masih ada second job. Ani-ani teman-teman ya. Gue gak menjelekkan ya, cuman ini adalah fakta yang teman-teman harus telan ya. Kita laki-laki itu harus punya daya juang.
Dan investasi gue akan bahas secara singkat di sini. Teman-teman, kalau sudah teman-teman memiliki uang, sejumlah uang, dan teman-teman juga sudah paham nih ya resikonya, gue mau kasih tahu, investasi itu teman-teman tidak harus langsung cryptocurrency, langsung direct saham. Jangan. Karena pengalaman gue 2018, gue hampir gagal nikah karena gue all in di saham, teman-teman. Gak ada ilmu. Jadi gue selalu bilang ya, ada uang gak ada ilmu itu bisa bencana fatal, teman-teman ya. Ya ini pengalaman hidup gue. Dan kedua ya, ini pengalaman hidup teman-teman ya. Kalau kalian nggak bisa trading, ya nggak usah sosok trading. Karena gue melihat ya, orang yang kaya mengenal trading, ada yang tambah kaya, tapi juga ada yang makin miskin, teman-teman ya. Apalagi orang miskin nggak ada duit pakai pinjol trading, lebih mampus, teman-teman ya. Jadi gua pun nggak langsung sentuh trading, teman-teman ya. Jadi siklusnya adalah pada saat gak punya duit, kita harus sadar diri dulu, teman-teman ya. Kerjalah apapun supaya kalian bisa survive dulu. Ada surplus nih. Tabungin nih, teman-teman. Ya menurut kalian dana darurat kan banyak nih sekarang, dana darurat patokan 10 juta. Teman-teman, mungkin 10 juta untuk beberapa kalangan sangat besar ya. Tapi ada beberapa kalangan sangat kecil. Ngapain 10 juta, 100 juta lah gitu. Ingat teman-teman, jangan pernah mengukur ekonomi kalian dengan ekonomi orang lain ya. Tapi kalian harus satu, kalian harus menilai ekonomi kalian 2 kali lipat dari sekitar lingkungan kalian. Contoh gini, kalau misalkan gini teman-teman ya, dulu gue berlingkungan dengan orang, contoh mindset yang anak kuliah atau sekolah ya, mereka berharap ya 3 juta 5 juta cukup kalau orang kerja punya dana darurat. Nah kalau mereka lu cari aja tempat kerja kalian, kira-kira lu udah berkeluarga nih, dana darurat lu minimal berapa sih? Nah kan kalau nggak tahu dana darurat mereka, tanya aja, nggak ada yang salah tanya minimal punya berapa. Ketika teman-teman ada tanya 10 lah, teman-teman bagi rata-rata, teman-teman kaliin 2. Ya kan, karena mereka rata-rata sudah berkeluarga, teman-teman ya. Dan itu adalah di lingkup kerja kalian. Jadi kan udah tahu, oh berarti gue punya sekian. Kalau dana darurat kalian sudah siap, tapi jangan lupa ya, dana darurat ini tidak akan menyelamatkan kalian kalau kalian sakit, teman-teman. Orang bilang, tenang aja kok, ada namanya BPJS ya. BPJS ini kalian harus tahu sisi baik dan buruknya. Ya, karena gue juga melihat banyak kok orang yang pakai BPJS telat penanganan karena lama di administrasi, teman-teman. Makanya tidak ada salahnya kan memiliki asuransi dulu kesehatan. Itu cuma murah kok, teman-teman ya. Mungkin kalian yang kerja sekarang ya, mungkin UMR itu cuma makan 5-10% gaji kalian. 500.000 per bulan sudah dapat asuransi swasta, teman-teman ya. Jadi dalam membangun dana darurat dan asuransi harus bersamaan. Jadi ini adalah fondasi pertama buat kalian. Karena kenapa? Karena dulu ya jujur gue gak ada dana darurat ya. Dana darurat gue cuma asuransi, teman-teman ya. Karena masih muda itu tipikalnya adalah high risk asset ya. Gue gak pernah punya dana darurat ya. Jadi selalu langsung ada instrumen saham all in. Makanya kemarin gila, teman-teman ya. Hampir gagal nikah, teman-teman ya. Nah di 2024 gue baru mulailah berpikir pentingnya dana darurat, teman-teman ya. Jujur 2024 itu adalah gue masa dimana gue karena habit ya all in terus di instrumen investasi ketika butuh biaya yang tidak terduga. Karena asuransi pun ada swasta atau BPJS itu ada limitnya, teman-teman ya. Ada masa tunggu, ada segala macam, butuh namanya cash liquid. Nah dari situlah gue bisa cerita, teman-teman, dana darurat itu juga penting ya. Karena harus ada dana liquid ya. Jadi pastiin dalam membangun dana darurat dan asuransi harus secara bersamaan. Barulah kedua, kalian yang mungkin ya sekarang gue melihat orang-orang kantoran terjerat pinjol, kartu kredit, mulailah teman-teman lunasin, teman-teman. Jangan pernah mencicil aset yang kalian nanti ujungnya kalian bakal jual. Contoh, ganti iPhone. Ya ini saya ganti iPhone ya. Ini 14, ini 16 ya. Bukannya sombong karena ini udah gak muat, teman-teman, tapi masih pakai, teman-teman ya. 17 keluar harus beli nggak? Nggak harus, teman-teman. Selama limit masih ini ada ininya, nggak harus beli. Baik lagi, teman-teman, HP itu juga harus menjadi aset produktif. Kita kan, karena kan gue bikin konten, ada yang ngedit di sini, yang ini buat bisnis ya, teman-teman. Semua media atau elektronik itu ada fungsinya ya. Yang menjadi produktif, kalian beli mobil pun bisa menjadi produktif kalau kalian narik Grab car segala macam itu jadi produktif, teman-teman ya. Segala sesuatu nih, contoh nih laptop nih, tergantung. Kalau kalian cuma impress orang buat di telepon begini kan, apa yang baru kan ada ininya iPhone 17 Pro buat impress orang buat apaan, teman-teman? Gak ada artinya ya. Jadi menurut gue kalian harus benar-benar 2006 ini ya yang punya dosa-dosa riba, lunasin riba kalian ya. Apalagi yang kalian punya dosa ke teman-teman, bro pinjam dulu 100, nah itu kalian harus lunasin juga ya, teman-teman ya. Ya setidaknya nggak usah 100%, nggak apa-apa lah.
Jujur aja ini cuma segini, yang penting ada itikat baik teman-teman ya. Dan ketiga teman-teman, mulailah belajar investasi. Tidak harus langsung terjun ke tingkatan-tingkatan dewa ya, ke saham sama cryptocurrency itu dewa lah gue ngomongnya. Di sini tahun 2006 gue sudah mulai belajar, gue sudah mulai menyisikan dan belajar lah. Namanya reksadana dan obligasi teman-teman. Ini sangat penting ya. Jadi untuk kalian mencapai certain amount target kalian, sebelum kalian sudah memahami saham itu apa, kalian bisa memulai dari, dan obligasi kan bisa memulai dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan reksadana saham teman-teman. Dulu karena gue di keluarga yang menengah ke bawah dan keluarga gue suka ditipu mulu dengan investasi, ya gue mau gak mau gue harus menghabiskan waktu belajar sektor ini, yang harus menguras waktu, uang, dan duit, dan tenaga teman-teman. Nah makanya gue bikin story ini supaya kalian tidak mengulangi kesalahan gue dalam membangun pondasi keuangan kalian. Setelah dana pensiun dan tentunya asuransi, mulailah tabung uang kalian ini. Kalau kalian memang tidak bisa mengatur uang kalian, makanya ada namanya reksadana. Itulah fungsinya reksadana, karena mereka lebih jago daripada kalian. Sesimpel itu. Jadi orang bilang yang nabung reksadana goblok ya segala macem. Itu ada maksudnya teman-teman, banyak banget. Jadi kalau ya sekarang udah gue ada reksadana pasar uang ya, itu bisa ditarik cair cepet. Jadi gue butuh dana darurat bisa dimasukin tuh. Kan nanti juga pisahin nih dana daruratnya berupa cash liquid dan juga di reksadana pasar uang atau pendapatan apa. Kalau kalian mau pakai bisa pakai dari situ. Ya, jadi nggak ada masalahnya, itu harus sangat penting. Barulah setelah kalian juga harus tahu ya, kalian sudah mulai belajar ekonomi dan ikut komunitas, ya kalian juga bisa menambah di segmen investasi di saham dan tentunya cryptocurrency. Tapi ya teman-teman, tapi ini adalah hal yang orang buat kaya ya, ikut iklan segala macam, ya mungkin bisa beli barang mahal dan segala macam. Tapi kalian tidak memvalidasi ikut komunitas yang terlihat mewah dan elegan karena dia lebih kaya segala macam. Gue pernah dengar ya, kalau misalkan orang itu lebih kaya daripada lu diem aja. Tapi kalau dia di bawah lu boleh nentang. Enggak teman-teman ya. Maupun ekonomi mereka di atas kalian atau di bawah kalian, selalu ada cerita dan pelajaran pengalaman hidup yang bisa kalian petik teman-teman ya. Jadi janganlah pernah sombong teman-teman. Kan banyak nih ya orang bilang, lu boleh ngomong sama gue bakal dengerin kalau lu lebih kaya daripada gue. Kalau nggak kaya udah nggak usah dengerin gitu, ngerti nggak? Tapi nggak, belum tentu. Kadang-kadang ada orang kaya bukan karena material, tapi kaya akan pengalaman, kehidupan. Itu lebih penting teman-teman ya. Jadi selalu dengerin siapapun, tapi ingat teman-teman, ikutin konsep gua, yaitu adalah APBN. Ambil positif, buang negatif dari setiap kalian yang ketemu. Dan kalian selalu filter berkali-kali. Kalau dulu kesalahan gua waktu muda, ya, gua di prospek bisnis nih, wih bagus nih, gue hitung-hitung gue bisa jualan, gue hajar. Enggak teman-teman. Sekarang minimum ya kayak contoh beli barang nih, mau beli laptop nih, gue ke tokonya ya itu udah 10 kali teman-teman ya. Gue mau beli nggak ya gitu. Jadi gue sekarang setiap beli barang, oh harganya misalkan 20 juta. Duh kalau 20 juta bisa beli, bisa. Cuman gue bilang, wah kalau gue masukin instrumen ini bisa jadi tambahan cadangan dan darurat. Nah, itu gue mulai berpikir seperti itu teman-teman ya. Karena kan harus mempersiapkan nih dari sekarang ya, Gen Z atau milenial atau mungkin yang sudah tua salah pengalaman hidup atau mungkin salah karena mau cepet ya, mungkin judul segala macam ya, tap layar ikut full margin ya. Nggak ada salahnya, 2006 ini adalah lembaran buku baru di mana kalian bisa memulai hidup yang baru. Jadi apakah harus kaya? Enggak teman-teman. Kaya itu tidak penting, yang penting itu adalah freedom teman-teman, atau kebebasan. Ya tapi kan kebebasan butuh duit, iya. Butuh duit berapa sih? Tergantung ya teman-teman ya. Kebebasan itu kalian bisa ukur dari berapa banyak biaya hidup kalian, bukan dari gaya hidup kalian. Biaya hidup itu berupa makan, ya jalan-jalan, kan hitung aja, rangkum kan mau ke Brahma, di planning teman-teman ya. Jangan pernah dadakan. Di planning, direncanakan. Kalau memang belum hit tahun ini, masih ada namanya tahun depan. Jadi kalian yang suka tulis resolusi selalu sama kan. Yang pertama, pengen resign kerja, tapi gak resign udah 5 tahun teman-teman ya. Jadi intinya ya jalan aja teman-teman ya. Kaya itu tidak harus, ingat, kaya itu adalah bonus teman-teman ya. Kaya itu adalah bonus. Yang penting kalian sehat, segala tercukupin. Jadi orang bilang, kok lu kan banyak yang nyinyir gini, kok lu udah cuan terus-terusan, kok kenapa lu nggak bisa beli ini segala macam. Ya baik lagi teman-teman, lu nggak tahu cerita di belakang gua gimana, tanggungan di belakang gua gimana, ya kan. Tuh banyak orang story-story yang tidak harus kita ceritakan intinya. Jadi yang penting ya keluarga gue makan enak, mau kemana-mana bisa jalan-jalan santai. Kayak itu bonus, yang penting cukup. Karena kita ini adalah surviving. Dan untuk kalian ya yang mungkin masih umur belasan ya, 15 dan sebelum 20, kalian akan menghitungnya bertambah umurnya ya teman-teman ya. Bertambah tahun, kita akan maju terus. Tapi kalau gue udah rasa ya umur 30 ini, ketika gue udah liat anak gue 2,
gue bakal menghitung berapa lama lagi sisa hidup gue itu. Gue menghitung mundur sebenarnya. Itu di angka 30 atau mungkin kalian yang sudah punya anak. Mindset ini dan pikirannya akan terbengung di pikiran kalian berapa lama lagi hidup sisa kalian ketika kalian mungkin akan lebih wise, jatuh segala macam, dan kalian akan melihat pertumbuhan anak kalian dari kecil hingga gede dan mungkin berapa lagi ya gue bisa nemenin anak gue gitu. Nah itu. Setiap orang itu panggilannya beda-beda, ada yang 40, ada yang 30, bahkan ada yang muda segala macam ya, kecuali ya kalian yang masih cuman mau buatnya doang ya, nggak mau bertanggung jawab ya. Jadi semoga dengan kelas kehidupan episode pertama ini, jawaban saya apakah harus kaya? Tidak harus jadi kaya, yang penting kalian berkecukupan. Ingat teman-teman, media sosial itu adalah toksik ya, karena gue juga melihat beberapa teman gue yang cerai karena ada namanya standar istri TikTok ya, yang untuk cewek-cewek ya. Mungkin yang cowok lakinya bagi berjuang, bersabarlah dan ikutin aja arusnya. Dan tentunya ya, media sosial itu hanya melihatin yang manis-manisnya. Banyak kok orang yang main media sosial kelihatan harmonis, tapi ketika kalau kalian lihat mungkin di lagi makan di restoran sama masing-masing main HP segala macam, ada kamera baru tersenyum gitu. Jadi ya intinya kebahagiaan kalian yang ngukur, jangan pernah mengcompare lah ya. Mungkin orang lain, istri lain, suami lain dengan orang lain, suami kalian atau istri kalian dengan orang lain, dan kebahagiaan kalian dengan kebahagiaan orang lain. Jadi karena kebahagiaan itu tidak diukur dari material, teman-teman. Kalian lihat aja mungkin yang udah punya anak, anak-anak itu happy kok kalau kalian nemenin mereka main layang-layang, main bola bersama, yang nggak butuh uang teman-teman. Ya mungkin beli es krim lah ya teman-teman ya, modal dikit lah ya. Jadi itu aja, semoga teman-teman semakin bijak dalam 2026 ini, dan semoga buat teman-teman yang punya hutang ya kayak saya juga masih ada hutang KPR, semoga kita sama-sama lunasin hutang kita di tahun 2026 ini. So see you on my next video.